Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu bentuk pelayanan dari MAN 1 Surakarta yang kami berikan kepada seluruh siswa kelas 12. Pelayanan tersebut adalah pelayanan tentang pendampingan masuk PTN untuk tahun 2025. MAN 1 Surakarta sebagai salah satu instansi yang sudah memiliki predikat zona integritas wajib untuk mensosialisasikan kepada seluruh siswa terkait pelayanan yang akan diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan program kerja atau bentuk pelayanan yang akan kami berikan kepada seluruh siswa kelas 12 yang berkaitan dengan pendampingan masuk PTN. Di sini juga kami akan menegaskan bahwa dengan adanya zona integritas yang diberikan kepada MAN 1 Surakarta, maka siswa nanti tidak boleh memberikan segala sesuatu atau memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada guru maupun wali PTN. Karena dengan adanya zona integritas ini, segala bentuk macam gratifikasi itu dilarang. Distribusi jalur masuk untuk tahun 2024. Jadi pada tahun 2024 ada sekitar 458 siswa, dan dari jumlah tersebut yang diterima adalah 494. Jumlah yang diterima ini dihitung dari jumlah siswa yang diterima tiap jalur masuk. Jadi apabila ada satu siswa diterima di 2 PTN yang berbeda, nanti kami akan menghitung 2, tidak 1. Jadinya maka didapatkan hasil yang ternyata melebihi dari jumlah siswa kelas 12 tahun kemarin. Dari sebaran jalur masuk sudah bisa dilihat pada slide ini bahwa untuk yang SNBP itu 90, kemudian SNBT 94, SPAN 150. Untuk SNBP sendiri kita dari MAN 1 Surakarta itu selalu memperoleh peringkat pertama siswa yang lolos pada jalur SNBP. Jadi merupakan salah satu prestasi bagi kita di Jawa Tengah karena bisa meloloskan paling banyak di jalur SNBP. Kemudian juga di tahun ini itu jumlah siswa yang keterima di jalur SNBP ini adalah terbanyak sekota Surakarta, jadi mengalahkan SMA dan MAN yang lain. Di sini bisa dilihat ada 10 PTN terbaik menurut Webometric. Jadi ada UI di peringkat pertama, UGM kedua, selanjutnya adalah ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, IPB, UNS 11 Maret, Undip di Ponorogo, ITS 10 November, dan UPI Pendidikan Indonesia. Di sini bisa dilihat bahwa ada siswa yang sudah diterima di 10 PTN terbaik di Indonesia. Itu artinya peluang kalian untuk masuk di PTN terbaik di Indonesia ini sangat terbuka, karena memang udah ada alumni yang sudah pernah masuk ke sana. Jadi nanti saya harapkan kalian bisa mengikuti jejak alumni untuk bisa diterima di PTN terbaik tersebut. Di sini ada struktur pengurus tim PTN yang disingkat nama timnya disebut dengan Pansus Perti, singkatan dari Pasukan Khusus Pengawal Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Di sini ada kepala madrasah sebagai pembina, waka akademik sebagai penanggung jawab, ketua tim yang bertugas mengkoordinir semuanya, dan di sini nanti ada 3 divisi, wali PTN, Tanling, singkatan dari pemetaan dan konseling, dan Litbang, yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi nanti apabila ada yang menanyakan apakah ada pelayanan di MAN 1 Surakarta terkait dengan PTN, ada, yaitu pelayanan pendampingan PTN. Siapa yang memberikan? Yaitu tim dari Pansus Perti. Berikut kami sampaikan tentang pengurus wali PTN MAN 1 Surakarta. 1 wali PTN itu untuk 1 siswa. Jadi di sini ada 15 wali PTN yang nanti akan melayani siswa terkait dengan pendampingan masuk PTN. Jadi ini masih menggunakan format lama. Tetapi untuk wali PTN sudah fix
beserta dengan nomor HP yang bisa dihubungi. Dan di sini nanti kalian bisa konsultasi terkait masuk PTN dan jalur masuknya mulai dari sekarang. Nah, di sini program kerja dari Pansus Perti. Jadi apa nanti kalau misalkan ada yang menanyakan, tolong nanti dijelaskan sejelas-jelasnya. Di sini program kerja utama dari tim pendampingan masuk perguruan tinggi atau Pansus Perti itu terdiri dari talent mapping, analysis, study priority, bimbingan karir, in action, hasil dan evaluasi. Kemudian dari ke-6 program kerja ini disingkat tasbih. Untuk talent mapping sendiri itu adalah penelusuran bakat minat siswa dengan menggunakan instrumen. Jadi ini pernah diberikan pada saat kelas 1, kita bekerjasama dengan Halo Bakat. Pada saat siswa bisa mendownload hasilnya, saya harapkan nanti siswa juga bisa membaca bahwa potensi minat bakat siswa itu ada di bidang apa. Kemudian di analyze ini nanti siswa akan membandingkan antara hasil dari talent mapping di Halo Bakat dengan capaian akademik yang ada di rapot. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara akademik dengan potensi minat dan bakat. Misalkan di potensi minat bakat di talent mapping itu bidang yang ditekuni adalah kesehatan, maka harusnya di capaian rapot untuk semester 1 dan 2 di kelas 1 ini untuk mata pelajaran yang ada hubungannya kesehatan yaitu kimia dan biologi itu juga nilainya bagus dan paling tinggi di antara mapel-mapel yang lain, sehingga antara akademik dan non akademik itu saling melengkapi. Kemudian untuk study priority ini kami harapkan nanti siswa memilih 2 bidang khusus yang nantinya mau diambil di PTN. Kemudian bimbingan karir nanti dari BP akan menjelaskan tentang bagaimana karir atau pekerjaan apabila kita sudah memilih bidang yang kita inginkan. Prospek kerjanya seperti apa, penghasilannya seperti apa, kemudian deskripsi kerjanya di lapangan atau di kantor nanti akan dijelaskan pada bimbingan karir, sehingga nanti kalian punya gambaran mengenai profesi yang bisa kalian ambil setelah lulus dari kuliah. Kemudian in action itu adalah pendaftaran masuk PTN. Jadi nanti ada beberapa jalur yang akan dilayani, silahkan nanti kalian bisa mencoba beberapa jalur. Jika jalur 1 gagal, bisa menggunakan jalur yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah tahapan hasil dan evaluasi. Ini dari kami, itu nanti akan mengevaluasi program kerja yang sudah terlaksana. Kalau misalkan sudah baik dilanjutkan, kalau misalkan ada sesuatu yang belum memenuhi target, maka nanti kita akan revisi atau perbaiki. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh wali PTN itu nanti ada 3. Yang pertama kita singkat sebagai Sudirman. Sudirman merupakan salah satu gedung yang ada di Man 1 Surakarta dan nama pahlawan, sehingga benar-benar itu ikonik dan mudah diingat oleh siswa Man 1 Surakarta. Sudirman sendiri merupakan singkatan ataupun akronim dari sosialisasi, pendataan, bimbingan instruksi, dan cek pengumuman. Ini contohnya pengaplikasiannya seperti ini. Jika ada satu jalur yang dibuka, misalkan jalur SNBP, kami akan mensosialisasikan bagaimana kuota dari siswa eligible, kemudian siapa saja yang bisa masuk eligible, dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah sosialisasi, kami akan melakukan pendataan. Pendataan itu kita akan memeringkat siswa eligible itu berdasarkan apa. Untuk SNBP sendiri kita tentukan berdasarkan nilai seluruh mapel dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1, yaitu rapot 5 semester. Kemudian nanti ditambahkan dengan mapel pendukung, kemudian ditambahkan dengan prestasi, sehingga terbentuk kriteria siswa eligible, kemudian kita peringkat berdasarkan kuota. Siswa yang diberikan akses adalah siswa yang masuk kuota eligible. Kemudian setelah melakukan pendataan, nanti akan ada bimbingan sama instruksi. Jadi pertama bimbingan dulu, kita nanti akan membimbing siswa meliputi dari pendaftaran sampai dengan memilih prodi. Kemudian kita memberikan instruksi-instruksi yang terukur, misalkan nanti kalau misalkan kalian mau mendaftar menggunakan portofolio, maka instruksinya seperti apa.
Kemudian apabila kalian mendaftar dengan menggunakan beasiswa ataupun prestasi, nanti instruksinya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh wali PTN. Kemudian setelah itu, setelah melakukan bimbingan dan instruksi, setelah mendaftar selesai, kemudian yang ditunggu adalah pengumuman. Maka nanti wali PTN nanti juga akan berkewajiban untuk mengecek pengumuman siswa, apakah siswa itu diterima atau tidak. Nah, dari keempat langkah ini kita singkat sebagai Sudirman: sosialisasi, pendataan, bimbingan instruksi, dan cek pengumuman. Selanjutnya pelayanan yang kedua kita singkat sebagai Pahlawan. Pahlawan sendiri merupakan bentuk pelayanan siswa dalam mendaftar KIP kuliah, pembuatan portofolio, baik itu seni dalam dan olahraga. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian informasi beasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri, disingkat Pahlawan. Kemudian pelayanan yang ketiga itu adalah Sejati. Sejati ini singkatan atau akronim dari 11 jalur masuk perguruan tinggi. Jadi nanti di Man 1 Surakarta akan memberikan pelayanan kepada siswa untuk 11 jalur, mulai dari SNBP, SPAN PTKIN, PMDP untuk Poltekkes, SNBT untuk PTN, UMPTKIN untuk PTKIN dalam negeri, kemudian seleksi mandiri berbasis rapot untuk PTS terbaik di Indonesia, kemudian ujian mandiri PTN, sekolah kedinasan, stanstis, dan lain sebagainya, kuliah luar negeri seperti Al-Azhar, kemudian di Turki, dan lain sebagainya, dan Simama ini untuk Poltekkes, UMPN untuk Politeknik. Jadi ada 11 jalur yang nanti akan kami bimbing siswa tersebut. Jika kalian itu belum diterima di PTN menggunakan jalur yang pertama, tidak perlu berkecil hati, nanti ada jalur yang lain yang kita bisa bantu. Jadi di sini saya tegaskan lagi sebagai penguat bahwa di Man 1 Surakarta itu ada pelayanan pendampingan masuk PTN. Siapa yang memberikan? Pansus PRT, yang singkatannya tadi Pasukan Khusus Pengawal Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian ada 3 divisi, mulai dari wali PTN, Litbang, dan Tanlin atau pemetaan dan konseling. Kemudian dari wali PTN sendiri itu nanti ada 3 bentuk pelayanan. Yang pertama Sudirman, yang kedua Pahlawan, yang ketiga Sejati. Jadi 3 pelayanan itu disingkat Sudirman, Pahlawan, Sejati. Dan selanjutnya ini adalah timeline dari ini adalah timeline untuk siswa kelas 12. Jadi nanti mulai bulan Desember hingga nanti Juni itu agendanya sudah sangat padat. Jadi nanti tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Di bulan September ini nanti ada PTS, kemudian dilanjutkan di bulan Oktober itu kita usahakan udah ada bimbingan UTBK untuk Jumat Sabtu. Kemudian nanti ada pembuatan akun dan lain sebagainya, nanti mengalir. Informasi lebih jelasnya nanti bisa ke wali PTN. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Nanti untuk lebih jelasnya silahkan hubungi wali PTN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.